Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, sahabat YouTube dimanapun berada? Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai salah satu asesmen dalam penilaian kurikulum merdeka, yaitu asesmen diagnosis. Ada 3 jenis asesmen dalam kurikulum merdeka: asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis adalah asesmen yang dilaksanakan di awal pembelajaran. Asesmen yang dilaksanakan di awal pembelajaran ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan murid berdasarkan kompetensi, kekuatan, dan kelemahan dari murid itu sendiri. Setelah melaksanakan asesmen diagnosis, hasilnya bisa menjadikan rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Mungkin Bapak Ibu perlu menambahkan pengaturan kelompok, memperbanyak bahan ajar, visual, atau teks, melaksanakan bimbingan pada siswa yang perlu diremedial, atau kiat-kiat teknik lainnya. Dalam melaksanakan asesmen diagnosis, ada beberapa tahapan yang dilaksanakan. Yang pertama, kita bisa memulai dengan menganalisis rapor murid sebelumnya dan berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. 3. Membuat instrumen sebagai alat untuk melaksanakan diagnosis. Yang keempat, menggali informasi tentang murid berupa latar belakang keluarga, minat, motivasi, sarana dan prasarana belajar. Yang kelima, melaksanakan asesmen dan mengolah hasilnya. Tahapan terakhir yang 6, memanfaatkan hasil asesmen untuk perancangan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Apa saja instrumen yang bisa digunakan untuk asesmen diagnosis? Yang pertama, berbentuk unjuk keterampilan. Yang kedua, tabel checklist. 3, berupa lembar hasil observasi. Yang keempat, tes atau instrumen lainnya. Mari kita lihat contoh pelaksanaan asesmen diagnosis dalam pembelajaran. Pak Budi hendak mengajarkan materi kegiatan ekonomi dalam mata pelajaran IPAS di kelas 5, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum melaksanakan asesmen diagnosis, Pak Budi melakukan hal yang pertama, memahami karakteristik IPAS, yaitu salah satunya adalah keterampilan proses. Setelah itu, Pak Budi akan menentukan kemampuan prasyarat dari IPAS. Kemampuan prasyarat IPAS yaitu ada beberapa. 1, mengamati dan menganalisis, di mana murid mampu mengamati dan memahami keterkaitan antara peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, murid dapat membuat prediksi sederhana mengenai peristiwa sehari di sekitarnya. Murid dapat mengkomunikasikan gagasannya dengan runtut dan jelas secara lisan maupun tulisan, dan murid telah mengenal dan memahami konsep dasar dan kosakata yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, untung rugi, belanja, diskon, dan lainnya. Setelah guru mengidentifikasi kemampuan prasyarat, ia akan menyiapkan sebuah lembar instrumen, bisa berbentuk catatan anekdotal untuk mencatat keterampilan yang nantinya akan diamati. Ini adalah contoh lembar pengamatan pada asesmen diagnostik. Ada kolom nama murid, kolom keterampilannya diamati, yaitu kompetensi prasyarat tadi, yaitu mengamati dan menganalisis, mempertanyakan, dan lainnya. Setelah instrumen yang kita siapkan, maka kita akan melaksanakan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis bisa berupa pertanyaan. Pertanyaan ini bisa dilaksanakan di awal pembelajaran, berbentuk diskusi dan tanya jawab.
Pada saat itu, guru bisa mengobservasi setiap jawaban dari siswa. Guru memberikan pertanyaan secara bergiliran pada siswa. Contoh pertanyaan saat asesmen diagnosis yang pertama seperti untuk mengidentifikasi kompetensi prasyarat mengamati, menganalisis, mengkomunikasikan gagasan, guru bisa membuat pertanyaan seperti ini. Anak-anak, coba kalian ingat sarapan yang kalian makan tadi. Coba ceritakan. Apakah ada yang sama sarapannya? Mengapa demikian? Pertanyaan lainnya, bagaimanakah makanan itu bisa ada di meja makan kalian? Pertanyaan yang bisa mengidentifikasi kompetensi prasyarat mempertanyakan, memprediksi, serta mengkomunikasikan gagasan murid. Contohnya seperti, mengapa roti, buah, susu, nasi goreng bisa dijadikan sarapan? Atau pertanyaan lainnya, pernahkah makanan itu habis di pasaran? Selanjutnya pertanyaannya, pernahkah kalian saat berbelanja dapat diskon? Dari hasil jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak Ibu bisa menjadikan data ini untuk melakukan pemetaan bagi siswa sesuai dengan kemampuan murid itu. Seperti pada tabel ini, Bapak Ibu bisa mengelompokkan mana siswa yang melampaui seluruh kemampuan prasyarat, memenuhi seluruh kemampuan prasyarat, atau murid yang hanya memenuhi sebagian kemampuan prasyarat, atau murid yang belum memahami kemampuan prasyarat. Dari data hasil asesmen kognitif ini, Bapak Ibu bisa menjadikan untuk memetakan kemampuan murid agar bisa melakukan tindak lanjut pembelajaran untuk menyesuaikan pada kebutuhan siswa. Seperti untuk kelompok mahir, guru bisa memberikan tantangan atau kegiatan pengayaan. Sedangkan untuk kelompok murid berkembang, guru dapat memberikan modifikasi tugas serta panduan sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu guru dapat melaksanakan asesmen diagnosis pada beberapa waktu. Yang pertama, bisa di minggu-minggu awal tahun ajaran baru, atau awal semester, atau awal pembahasan dari materi baru. Nah, Bapak Ibu guru, dengan melakukan asesmen diagnosis, Bapak Ibu bisa mengetahui kemampuan, kelemahan, dan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik sebelum memasuki kegiatan pembelajaran. Penting juga bagi Bapak Ibu untuk mempelajari kembali capaian pembelajaran untuk memastikan kompetensi prasyarat lain yang perlu dimiliki oleh murid kita. Guru dapat melakukan modifikasi dari penggunaan asesmen diagnosis, baik itu dalam menentukan instrumen dari asesmen diagnosis tersebut yang bisa disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan dari asesmen itu. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan dari asesmen diagnosis yang admin ambil referensinya dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Tinta Sang Guru dengan subscribe, like, dan aktifkan notif loncengnya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi maupun video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.